Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebenarnya bincang-bincang fikih muamalah, fikih tentang jual beli. Nah, kebetulan saya punya banyak materi sebenarnya materi ini, tapi saya lebih cenderung ke kitab Bulughul Maram. Jadi kalau saya mau panggil Mbak, Mas, atau gimana ini? Mas ya, Mas, Mbak. Jadi kalau punya kitab Bulughul Maram silahkan dibuka. Kitab Bulughul Maram untuk khusus di bab kitab jual beli. Adapun kitab yang saya gunakan itu adalah kitab namanya Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ini yang saya insyaallah mulai kajian pada sore hari ini. Kita masuk muqaddimah. Jadi pembukaan dari kitab. Apa yang dimaksud dengan al-buyu? Al-buyu jam'u bai'in. Al-buyu itu adalah bentuk jama' ya, kata plural dari kata bai'. Bai' itu mufradnya kata tunggalnya, jamaknya buyu. Wal bai'u masdar. Al bai' itu adalah bentuk masdar. Masdar itu kata kerja yang dibendakan atau kata abstrak dalam bahasa Indonesia. Wal masadir la tajtami. Sementara masdar itu tidak bisa dijamakkan. Kalaupun misalnya dijamakkan, itu adalah lakinna jam'a jumi'a li mulahazati ta'adudi anwa'ihi. Artinya kalaupun dibuat jamak itu adalah karena banyaknya jenis dan macamnya jual beli. Artinya dibuat bentuk jamak buyu ini karena macamnya jual beli itu banyak sekali. Dan itu nanti kita dapati banyak sekali transaksi dalam kitab muamalah. Adapun secara bahasa al-bai', secara bahasa itu artinya akhdhu syai'in wa ita'u syai'. Artinya dia secara bahasa artinya mengambil dan memberikan sesuatu. Mengambil dan memberikan sesuatu itu secara bahasa. Wa fahuwa mustaqqun minal ba'a. Dan itu diambil dari kata ba'a. Nah, al-bai' itu diambil dari kata kerjanya ba'a. Alladzi yamuddu. Ba artinya yamuddu. Nah, dia menjulurkan tangannya. Yamuddu imma indana ya'qidus safaqa, ketika melakukan transaksi, atau inda akhdil ma'qud alaihi, atau ketika dia mengambil yang ditransaksikan. Minas saman, baik berupa as-saman, uang, harga, awil musamman, atau barang. Itu adalah
pengertian secara bahasa, dan pengertian secara bahasa maknanya lebih umum daripada makna istilah atau makna syar'an. Adapun makna secara syariat, wa huwa syar'an, karena pengertian definisi itu selalu ada dua. Definisi bahasa, terminologi, ada definisi etimologi, ada definisi terminologi. Ada definisi bahasa dan ada definisi syariat. Apa definisi syariat? Jual beli atau bay atau buyu adalah mubadalatu malin bimalin. Nah, ini adalah tukar menukar harta dengan harta, atau barang dengan barang, uang dengan barang, atau apa saja, harta dengan harta. Liqasdit tamalluk, tujuannya untuk memiliki. Artinya dengan tujuan untuk memiliki. Jadi Anda menyerahkan uang, penjual mengambil uang Anda, dan penjual menyerahkan barang. Nah, dan itu adalah kepemilikan. Uang itu miliknya si penjual, barang itu miliknya si pembeli. Bima yadullu alaihi min siyagil aqd al-qauliyah wa ma yadullu alaihi min al-fi'l. Yang ditujukan oleh ungkapan, ditujukan dalam ungkapan akad. Nah, jadi akad baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena transaksi jual beli itu ada dua. Ada yang dalam bentuk ucapan. Misalnya ucapan, kalau ucapan nanti ada ijab dan qabul. Nanti ada ijab. Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari pembeli, dari penjual. Saya jual barang saya harga sekian. Kemudian pembeli mengatakan, iya saya terima barang Anda, itu namanya qabul. Jadi ada ijab dan qabul, itu namanya ucapan. Jadi ucapan transaksi, Anda tawar menawar di pasar, ada harga berapa ini, kemudian apa, Anda setuju, Anda bayar, iya saya beli dengan harga segitu. Nah, itu terjadi transaksi namanya qauliyah dalam bentuk ucapan. Ada juga transaksi dalam bentuk perbuatan. Nah, nanti dalam bentuk perbuatan. Perbuatan itu seperti Anda masuk ke supermarket, itu perbuatan. Karena di supermarket itu tidak ada ucapan. Anda ngambil barang, masuk ke kasir, kasir tinggal ada apa namanya, sudah deteksi harga, sudah ini keluar harganya totalnya sekian, tidak ada. Dari kasir tidak ada ucapan harga sekian, nggak ada. Tapi Anda bayar sesuai dengan struk struk yang ada yang keluar dari kasir. Nah, itu namanya bai al-mu'ata. Namanya jual beli dengan perbuatan. Atau yang biasa kita lihat misalnya kayak di mana saja, orang nitip barang dagangan. Nitip barang dagangan ditulisi harganya sekian. Anda kemudian ngambil barang, kemudian nyerahkan uang di situ. Tidak ada ucapan, tidak ada transaksi, tidak ada akad. Tidak ada ucapan misalnya ijab dan qabul, nggak ada. Tapi itu namanya jual beli. Itu namanya bai al-mu'ata, dan ini paling banyak. Bai al-mu'ata ini paling banyak. Nah, seperti transaksi online, ya kan? Anda pergi bayar ke Alfamart, bayar ke Alfamart itu bayar, ya kan? Dari sana sudah ada, dari WA sudah ada kirimkan uang harga sekian. Lewatnya mau lewat bank, apa lewat Alfamart, Indomaret atau apa saja, itu namanya bai al-mu'ata, tidak ada ucapan. Dan itu transaksi namanya mu'ata. Dan ini yang namanya qauliyah. Wa huwa jaizun bil usulil arba'ah. Jual beli dengan ini diperbolehkan hukumnya dengan 4 dasar. Artinya bersumber dari 4 transaksi jual beli ini, yaitu berdasarkan pertama dalil dari Alkitab. Alkitab maksudnya dari Al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan jual beli ini adalah diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Ya, Allah menghalalkan jual beli, ini adalah dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah yang kedua, dalil dari As-Sunnah. As-Sunnah maksudnya hadits yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil ikhyari ma lam yatafarraqa. Al-bai'ani itu adalah penjual dan pembeli.
Al-bai'ani, penjual dan pembeli, bil khiyar, punya hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Itu namanya hak khiyar. Anda masuk toko, masuk Mulia, masuk Meka, itu namanya Anda punya hak khiyar. Anda pengen membeli atau tidak itu kan urusan Anda. Itu namanya hak khiyar. Itu namanya hak adalah Anda mau meneruskan transaksi, artinya jadi beli atau tidak, itu aja. Anda tidak jadi beli ya keluar, Anda jadi beli ambil barang, Anda bayar itu namanya khiyar, namanya punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Nah, selama keduanya belum berpisah, selama Anda masih ketemu muka dengan muka, atau selama Anda misalnya transaksi COD. Nah, COD itu kan ketemuan langsung. COD itu ketemuan langsung, itu namanya selama Anda masih berdua, itu masih punya hak khiyar. Anda mau meneruskan transaksi ini atau tidak, ya kan? Kalau Anda mau meneruskan, kalau sudah berpisah, itu berarti sudah transaksi diteruskan atau transaksi dibatalkan. Itu namanya COD. Itu al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dalil yang ketiga yang menunjukkan jual beli ini di syariat dibolehkan adalah dalil yang ketiga, namanya dalil ijma'. Ajma'al muslimuna ala jawazihi. Sepakat seluruh ulama mazahibul arba'ah, baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat bahwa jual beli itu adalah termasuk perkara yang dibolehkan. Dan dalil yang keempat itu adalah wa yaqtadihi al-qiyas. Namanya qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Lianna al-haja da'iyatun ilaihi. Kenapa? Karena kebutuhan itu menuntut adanya transaksi. Fala yahsulul insan ala ma yahtajuhu idza kana bi yadi ghairihi. Karena seseorang itu tidak mungkin mendapatkan apa yang dia butuhkan apabila dia kecuali dia itu berada di tangan orang lain. Ya. Jadi kalau Anda ingin membutuhkan beras, ya Anda harus Anda tidak mungkin makan nasi sendiri. Anda tidak mungkin produksi nasi sendiri, sayur sendiri, lauk sendiri, tidak. Anda mesti membutuhkan, itu namanya hajat manusia, kebutuhan manusia akan bantuan orang lain, untuk mendapatkan kebutuhan Anda itu lewat orang lain. Nah, ini namanya kita katakan qiyas. Jadi Anda memang membutuhkan orang lain untuk mendapatkan kebutuhan hidup Anda. Anda pengen butuh pakaian, Anda pergi ke toko, bantuan orang lain. Anda pengen sayur, Anda butuh bantuan orang lain. Anda butuh lauk juga butuh bantuan orang lain. Tapi ini dalil yang keempat bahwa transaksi jual beli, itu dalilnya ada 4 dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Al-Qiyas. Adapun sigo itu adalah lafadz ijab dan qabul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ijab dan qabul. As-sigo allati yan'aqidu bihal bai' hiya al-ijab al-masadir minal bai'. Ada namanya ijab. Ijab itu adalah yang keluar dari penjual. Yang keluar dari penjual seperti kakaulihi bi'tukahu bikaza. Saya jual kepadamu dengan harga sekian. Itu namanya ijab. Ijab itu lafadz yang keluar dari penjual. Nah, itu lafadz yang keluar dari penjual namanya ijab. Kalau qabul itu adalah lafadz yang keluar dari pembeli. Pembeli mengatakan qabiltu bikaza. Iya, saya terima harganya sekian. Nah, itu adalah atau yang semisalnya. Ini namanya qabul. Itu namanya sigo dalam jual beli. Jadi ada 2, ada yang dalam bentuk ucapan itu ada ijab dan qabul. Nanti yang kedua ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang kedua namanya jual beli perbuatan. Wa ajazal Hanabila
aqdahu bisigati al-fi'liyah wa tusamma al-mu'ata. Dan mazhab Hanabila atau Hambali membolehkan akad jual beli dengan perbuatan yang disebut dengan al-mu'ata. Baik al-mu'ata, jual beli mu'ata, wa dzalika bi alla yasduru minal aqidaini ijab wa qabul, di mana dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada keluar ucapan ijab dan qabul, itu tidak ada, namanya bai al-mu'ata. Bai al-mu'ata itu tidak ada ucapan sama sekali. Nah, itu namanya perbuatan, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Anda pergi ke supermarket, Anda ke hypermart, Anda ke toko-toko, ke warung-warung, Anda tinggal ngambil terus tinggal bayar di kasir, tidak ada ucapan sama sekali, itu namanya bai al-mu'ata. Bal yatma'ul mustari as-saman wa ya'khudhu al-musamman aw la tasduru illa min wahidin minhuma. Melainkan si pembeli memberikan uang, artinya ini bai al-mu'ata, pembeli memberikan uang kemudian mengambil barang, atau tidak keluar ungkapan sama sekali kecuali hanya dari salah satu pihak. Kalau salah satu pihak, seperti misalnya apa, di kasir mengatakan 800.000. Nah, di kasir mengatakan 800.000. Pembeli itu tinggal bayar, itu tidak ada ucapan saya terima 800.000, nggak ada. Nah, begitu keluar dari supermarket, dari kasir langsung mengeluarkan struk. Nah, dia mengucapkan kasirnya dengan harga 800, total semuanya 800.000. Nah, ini munculnya hanya dari kasir, tapi dari pembeli tidak ada. Ini namanya bai al-mu'ata. Mu'ata itu dengan perbuatan, sama sekali tidak ada ucapan dari pembeli atau penjual, atau salah satunya saja dari penjual yang mengeluarkan harga. Fahina idzin taqumu al-mu'ata maqam al-ijab wal qabul. Maka kedudukan al-mu'ata, jual beli perbuatan, itu menempati sama posisinya dengan ijab dan qabul. Ya, posisinya sama dengan ijab dan qabul, untuk menunjukkan apa? Lidalalati ala ridho, untuk menunjukkan keridhaan. Karena syarat jual beli itu nanti kita sebutkan bahwa syarat jual beli itu harus ridho. Wa li'adami ta'abbud bi al-fatihi, dan menunjukkan ketidakharusan menggunakan ungkapan ijab dan qabul. Jadi tidak harus menunjukkan ungkapan ijab dan qabul, itu namanya bai al-mu'ata. Amma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fayaqul, adapun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan innahu yad'aqidu bi kulli qaulin aw fi'lin, bahwa transaksi jual beli itu sah dengan ungkapan dan perbuatan apa saja. Jadi ungkapan dengan perbuatan, ucapan dan perbuatan apa saja. Addahun nasu bai'an, yang dianggap oleh manusia sebagai transaksi. Nah, misalnya apa? Anda ambil barang, bayar sesoyo. Nah, itu juga namanya transaksi. Apa saja yang bisa Anda lakukan? Ya kan? Anda ngambil barang terus bilang minggu depan baru bayar, itu juga namanya transaksi. Itu juga ada juga orang yang saya bayar dulu barangnya nanti bulan depan. Nah, itu juga namanya transaksi. Jadi ada juga yang mengatakan kirimkan uang dulu, nanti barang baru saya kirim. Nah, ini juga namanya. Jadi apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ungkapan apa saja yang dianggap jual beli, maka itu termasuk jual beli. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yata'abbadna bi alfatin muayyana. Karena syariat atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan kita menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu dalam jual beli. Itu artinya syariat itu tidak menetapkan. Anda ingin mengucapkan apa saja dalam transaksi jual beli, silahkan. Dan itu tidak dibatasi dalam bahasa apapun.
Mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, semua bahasa itu adalah masuk dalam transaksi. Termasuk orang Indonesia ketemu dengan orang Inggris cuma bilang begini dengan isyarat, itu juga termasuk jual beli, ya kan? Termasuk jual beli. Jadi orang Inggris tanya berapa harganya, orang Indonesia nggak paham apa yang diinginkan, ya kan? Cuma bilang begini, 5.000 misalnya. Itu dengan ungkapan isyarat. Itu juga termasuk dalam kita katakan jual beli. Wa innamal qasdu ad-dalalatu ala ma'nahu, melainkan menunjukkan kandungannya saja atau maknanya saja. Fa bi ayyi lafdhin dalla alaihi hasala al-maqsud. Jadi dengan demikian ungkapan apapun yang menunjukkan jual beli, maka tujuan jual beli itu sudah terlaksana. Fal aqdu inda kulli qaumin yatimu bima yafhamunahu bainahum minasyaq wa laysa lidzalika haddun mustamir la fi syar'in wa la fi lughatin. Suatu akad, suatu transaksi itu tergantung pada masing-masing kelompok masyarakat, masing-masing kepada satu kaum, sesuai dengan ungkapan yang mereka pahami. Artinya apa saja yang bahkan dengan isyarat, yang tadi satu orang Indonesia, satu orang Jawa, silakan, itu juga boleh. Itu namanya selama itu masih bisa dipahami. Artinya penjual dia mengatakan gansaleu, pembeli mengatakan, "Bu, berapa ini?" Penjualnya mengatakan gansaleu. Terus Anda gansaleu itu berapa? 5.000. Sudah Anda menyerahkan uang, itu sudah termasuk transaksi. Dan itu bisa dipahami. Selama Anda bisa paham transaksi itu namanya apa? Itu sudah termasuk jual beli. Dan tidak ada batasan. Walaysa lidzalika haddun mustamir. Tidak ada batasan yang abadi, yang terus menerus, baik secara terminologi maupun secara etimologi. Bal bitanawwi istilahin nas kama fi tanawwi lugatihim, dan melainkan dengan istilah yang digunakan oleh manusia itu sendiri secara beragam, sebagaimana keberagaman bahasa mereka. Jadi ya tadi sebagaimana bahasa mereka, keragaman bahasa. Wa hadhil qaidah tadullu alaihi usulus syariah. Jadi prinsip dasar ini yang ditunjukkan oleh dasar-dasar hukum syariat, wa hiya allati ta'rifuhal qulub, yang sesuai dengan hati nurani. Wa hiyal ghalib ala usuli Malik wa Ahmad. Dan inilah yang berlaku umum dalam prinsip dasar mazhabnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Wal aslu, dan sementara hukum aslinya jual beli. Apa hukum aslinya jual beli? Ini juga termasuk dasar dari jual beli adalah hukum aslinya. Wal aslu fil muamalati wal adat al hillu wal ibaha. Hukum asal muamalah itu adalah ya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Termasuk juga termasuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Wal adat, dan hukum adat aslinya muamalah dan aslinya hukum adat itu adalah al-hil. Hil itu artinya halal, boleh. Walibaha, dan boleh, halal dan boleh. Itu hukum aslinya. Silahkan Anda melakukan transaksi apa saja, barang apa saja yang Anda jual, itu hukum asalnya adalah boleh, ya kan? Anda jual kangkung boleh nggak? Jual, itu hukum aslinya boleh. Jual bayam, jual ayam, jual bebek, jual entok, jual ikan, jual terong, jual jengkol, jual pete, itu hukum aslinya. Hukum aslinya itu adalah halal dan boleh. Silahkan Anda melakukan, ya kan? Anda mau jual harga berapapun, itu juga hukum aslinya adalah boleh, ya kan?
Harga pete Anda jual 10.000 satu batang, ya hukum aslinya adalah boleh. Anda jual lele 50.000 satu kilo, ya itu hukum aslinya adalah boleh. Silahkan. Bebek Anda jual harga sekian, itu juga Anda menetapkan harga, penjual menetapkan harga, pembeli menetapkan harga, itu adalah hukum aslinya adalah boleh. Penjual menjual barang apa saja itu hukum aslinya adalah boleh. Dan syariat itu tidak pernah menentukan berapa keuntungan dari penjual, itu tidak ada. Tidak ada batasan ketentuan bahwa syariat itu menetapkan keuntungannya harus 5%, 10%, nggak ada. Ya kan? Anda mau jual bahkan berkali lipat, bahkan 150 kali lipat, harganya pun juga boleh, bahkan 1.500 kali lipat. Karena itu pernah juga terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya kan? Dia membeli harga tanah, harganya 2.000 dirham, ternyata dijual sampai 200.000 dirham. Nah, itu keuntungannya berapa coba? Nah, dari 2.000 sampai 200.000, itu keuntungannya sampai berlipat-lipat. Itu juga tidak ada, syariat tidak pernah menetapkan keuntungan. Selama terjadi antaradim minkum, jadi selama antara penjual dan pembeli ada keridhaan, maka silahkan. Coba kita lihat batu ake itu sebenarnya harganya berapa? Ada nggak ketetapan? Tidak ada ketentuan, ya kan? Tapi karena seni, orang senang dengan batu ake, walaupun harga 1 miliar dibeli, ya kan? Batu ake yang kecil hanya harganya 1 miliar, orang karena senang, ya kan? Berlian sebenarnya tidak ada harganya. Berlian itu harganya tidak sebagaimana tapi karena orang senang, jadi berlian, jadi harganya miliaran. Itu karena senang, ya kan? Nah, sebagai seperti banyak beberapa kasus orang dulu zaman begitu kembang laris, ya kan? Kembang laris dulu yang namanya kembang, banyak sekarang apalagi kembang-kembang cuma bunga harganya, tapi ya ada kembang janda, itu janda bolong. Nah, janda bolong. Ada kembang janda bolong tapi harganya sudah 100 juta. Ya kan? Padahal itu cuma kembang, ya kan? Tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tapi orang membeli. Kenapa? Karena karena itu tidak ada batasan sebenarnya, syariat itu tidak ada. Nah, tidak ada ketentuan dalam syariat. Jadi hukum aslinya segala sesuatu itu adalah boleh. Atau dalam bahasa saya hukum asalnya apa yang ada di alam semesta ini, hukum asalnya itu adalah boleh dan halal. Kalau berupa makanan silahkan Anda makan, kalau berupa minuman silahkan Anda minum. Nah, tidak ada Anda beli minuman apapun baik yang air putih maupun yang bersoda, yang berwarna, yang apapun, hukum aslinya adalah boleh diperjualbelikan dan boleh apa saja, boleh Anda minum, ya kan? Boleh Anda minum selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman, ya kan? Selama tidak ada yang menunjukkan keharaman di dalamnya, silahkan Anda minum. Tapi kalau di situ ada keharamannya, misalnya bir, ada whisky, itu sudah masuk ke kategori khamr, ya kan? Makanan juga demikian, makanan apapun, ya kan? Dan makanan minuman itu tidak harus ada label halal, itu tidak ada. Tidak harus menunjukkan, ya kan? Coba kalau label halal jajanan pasar, berapa label halal yang mau di? Kasihan penjualnya, ya kan? Masa onde-onde kasih label halal, ya kan? Nogosari harus pakai label halal, ya kan? Mau makan singkong goreng harus pakai label halal, kan tidak perlu. Arem-arem ada label halal, tidak perlu. Jadi makanan apapun, apem tidak perlu pakai label halal. Ya, jajanan pasar itu semuanya tidak ada. Jadi kita katakan adalah tidak harus menggunakan label halal. Jadi selama kita katakan bahwa minuman dan makanan itu tidak ada yang haram, maka kembalikan ke hukum aslinya. Ke hukum aslinya apa? Al-hillu wal-ibaha. Itu hukum aslinya. Kalau tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, hukum aslinya apa? Ya boleh, silahkan Anda gunakan. Ya kan? Ada kayu Anda
Anda kayu, ada kumpulkan kayu kemudian Anda jual, itu hukum aslinya adalah mubah, boleh. Ya kan? Anda jual, ini kan kayu tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum. Ya kan? Kayu Anda jual, Anda kumpulkan, kumpulkan ranting-ranting kemudian Anda ikat, satu bongkot kemudian Anda jual di pasar. Ya, itu hukum aslinya adalah boleh. Anda kumpulkan letong sapi, kemudian kumpulkan, kemudian dikarungi, kemudian Anda jual. Itu boleh, hukum aslinya adalah boleh. Iya kan? Jual letong sapi, jual kencing, kelinci, serintil, Anda jual. Silahkan, itu hukum aslinya adalah boleh semuanya. Anda jual apa saja boleh, iya kan? Selama itu tidak dilarang oleh syariat. Selama tidak ada hukum larangan, maka selama itu Anda boleh melakukan transaksi. Mana dalil yang menunjukkan bahwa semuanya itu adalah boleh, hukum aslinya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala apa yang ada di bumi dengan segala isinya, dan apa yang ada di langit segala isinya adalah buat kalian semuanya. Allah mengatakan buat kalian semuanya. Ini menunjukkan buat kalian semuanya itu adalah halal, boleh. Anda menemukan ini, ada orang makan kalau di Maluku makan ulat ini namanya ulat dari pohon sagu. Ulat sagu itu dimakan. Jangankan di Gunung Kidul aja orang makan ulat jati. Ulat jati dimakan, ya kan? Itu Gunung Kidul. Makannya ulat jati. Ya, kita katakan adalah itu hukum aslinya adalah boleh. Ulat jati boleh, hukum aslinya. Hukum aslinya adalah boleh selama tidak undur-undur. Itu hukum aslinya apa? Undur-undur halal, iya kan? Undur itu aslinya adalah halal. Ada nggak dalil yang mengatakan Rasulullah SAW anakli undur-undur? Tidak ada. Apakah ada kan Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW melarang kita makan undur-undur? Juga tidak ada. Al-Quran menyebutkan tidak ada dalil dari Al-Quran yang menunjukkan larangan makan undur-undur, itu tidak ada. Berarti aslinya apa? Silahkan Anda makan. Kepiting ya silahkan Anda makan. Kura-kura Anda silahkan Anda makan. Penyu hukum aslinya apa? Silahkan Anda makan. Ya. Tapi kalau buaya, disitulah mulai nanti ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan buaya halal, ada yang mengatakan buaya haram. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori buas. Itu nanti ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan makanan dan minuman. Taib, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia, untuk di bumi dengan segala isinya adalah untuk kalian semuanya. Faman harrama syai'an min dzalika fa alaihi dalil. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu, maka harus datang dengan dalil. Kalau Anda pengen menyatakan, jual beli ayam itu haram, Anda harus datangkan dalil dulu mengatakan haramnya ayam. Iya kan? Itu baru Anda pengen mengharamkan sesuatu harus datang dengan dalil. Ya kan? Tidak boleh mengatakan haram itu dengan waton meletek gusine, itu nggak boleh. Asal bunyi di mulutnya haram. Tapi dia tidak punya dalil, itu nggak boleh. Ini haram hukumnya dia mengucapkan kata-kata yang haram selama dia tidak punya dalil. Ya sudah, kalau hukum aslinya kita lebih baik diam. Kita makan apa saja, tempe bengok itu hukum aslinya apa? Tempe bengok itu hukum aslinya apa? Halal, ya kan? Tempe bosok dimasak, hukum aslinya apa? Halal, ya kan? Silahkan. Ada nggak dalil? Anda makan buah mangga ada ulatnya di dalam. Anda makan saulatnya. Halal nggak? Halal, iya kan? Silahkan Anda makan. Perkara doyan atau tidak doyan ulatnya ya itu urusan kedua. Urusan. Kecuali nanti ada ulat-ulat yang diharamkan oleh syariat, ya itu tidak boleh. Ya, seperti ulat yang ada di bangkai itu nggak boleh. Ulat yang ada di WC kamar mandi itu juga nggak boleh. Terus gimana ini? Kita sampai
5 menit lagi ya. Jadi kita mengatakan hukum aslinya segala sesuatu itu adalah boleh. Silakan Anda makan, minum, dan Anda gunakan. Anda gunakan. Obat-obatan apapun juga yang Anda buat, silahkan Anda buat, ya kan? Anda buat silahkan. Hukum aslinya itu adalah boleh. Anda tidak bisa makan, tidak bisa minum, Anda jadikan obat atau jadikan yang bermanfaat, itu silahkan. Hukum aslinya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil, seperti misalnya apa? Ada obat-obatan, obat-obatan yang menggunakan empedu ular, maka para ulama haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah dari ular. Ular itu termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya. Kalau dagingnya saja dilarang, maka empedunya, kemudian darahnya diminum, itu adalah haram semua pada ular. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau termasuk nanti ada, walaupun ada kaidah secara umum ya, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka haramnya itu kembali kepada 3. Jika Allah mengharamkan sesuatu, haram itu kembali kepada 3. Yang pertama apa? Haram jual belinya, haram makan konsumsinya, dan yang ketiga adalah haram untuk dijadikan obat. Kecuali nanti ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa ini adalah boleh dimanfaatkan, tapi diperjualbelikan tidak boleh. Ada yang diperjualbelikan boleh, tapi dikonsumsi tidak boleh. Seperti jual beli kucing. Jual beli kucing itu boleh, tapi dikonsumsi kucing itu adalah haram. Ya kan? Mengkonsumsi kucing adalah haram, tapi kalau jual belinya itu boleh. Ya kan? Kalau ular itu haram 3-tiganya. Ular itu haram jual beli, haram konsumsi, dan haram dijadikan obat. Itu ular. Termasuk kalajengking. Kalajengking itu termasuk haram 3-tiganya. Ya kan? Haram untuk dijadikan obat, haram untuk diperjualbelikan, dan haram untuk tapi kalau diperjualbelikan untuk kemudian konsumsi untuk hewan yang lain yang memang makanannya kalajengking, Anda beli, maka itu boleh. Itu boleh. Misalnya kalajengking Anda beli untuk ngasih makan misalnya hewan Anda yang memang doyannya kalajengking. Anda jualnya itu boleh, ya kan? Ini selama itu nanti kembali ke hukum aslinya. Wa bihadza ya'lamu samahat asy-syari'ah wa si'ataha wa murunatiha wa salahiyatiha likulli zamanin wa makanin wa tatawwuriha hasba muqtadayati ahwalil bashar wa masalihin nas wal adal bainahum. Dengan ini dapat diketahui toleransi dari syariat. Syariat itu memberikan toleransi yang longgar, yang luas. Silahkan Anda makan, silahkan Anda minum kalau berupa makanan minuman, silahkan Anda manfaatkan kalau tidak bisa dimakan dan tidak bisa diminum. Itu artinya apa? Keluasan toleransi dari syariat yang longgar. Ya kan? Anda mau jual apa saja itu silahkan Anda jual. Ya kan? Anda jual apapun yang Anda miliki boleh diperjualbelikan. Ya kan? Yang kemarin kita lihat beberapa 1 bulan yang lalu di daerah Bantul, seorang pemuda yang menjual barang milik ibunya, ya kan? Semua barangnya ibunya dijual, bahkan pakaian-pakaian yang diambil dijual, dan itu memang kalau dalam hukum Islam apa saja yang bisa diperjualbelikan silahkan. Kusen-kusen dicopoti dijual, daun pintu, daun jendela dijualin, iya kan? Tapi kita katakan dia menjual daun pintu itu adalah boleh. Yang haram adalah apa? Yang haram dia mengambil milik ibunya dijual. Itu yang haram. Kenapa? Karena itu bukan miliknya, milik ibunya. Itu bukan milik anak, tapi kalau milik anak, milik ibunya. Harus dipahami ya. Harta milik anak itu harta milik orang tua. Tapi harta milik orang tua bukan harta milik anak. Kalau anak yang mengambil harta orang tua, itu dihitung pencurian dalam hukum syariat. Tapi kalau orang tua yang mengambil harta anak secara paksa atau secara diam-diam, itu bukan dinamakan pencurian.
Nah, bukan dinamakan perampokan. Nah, tidak. Orang tua mengambil harta anak itu tidak dinamakan perampokan. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Tapi apa yang dimiliki orang tua bukan dimiliki oleh anak. Wallahu taala alam. Saya kira karena waktu, aku lupa lihat astagfirullah. Iya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya transaksi jual beli itu dengan bentuk lafaz perbuatan apapun. Kemudian ada orang yang order tapi PHP, dalam artian tadi kan sudah terjadi, saya mau beli barangnya jumlah sekian, harga sekian, oke gitu. Cuma kemudian dia diem, kayak online atau apapun dia diem, yang saya harusnya besok transfer, tadi transfer. Kemudian berapa lama kan adakah petunjuk sesuai sunnah, berapa lama kan khiyar itu berjalan? Tip yang pertama, apa tadi? Yang pertama itu nanti transaksi, ini sebenarnya yang selanjutnya nanti ada bahwa transaksi itu adalah apa? Muamalah yang diharamkan. Yang diharamkan itu nanti kembali kepada 4 sebenarnya. Jadi haramnya transaksi itu kembali kepada 4. Yang pertama itu kembali kepada kaidah riba. Kalau ada riba di dalamnya maka itu adalah haram. Maka transaksi itu adalah haram dan itu tidak boleh diteruskan. Dan itu tidak boleh diteruskan kalau di situ ada unsur ribanya. Yang kedua, kalau ada unsur gharar dan jahala. Ada unsur gharar dan jahala. Yang kedua ini yang kita katakan ada qaidatul gurur wal jahala. Kalau ada unsur gharar itu artinya penipuan. Jahala itu artinya ketidakjelasan. Ketidakjelasan barang. Ya seperti misalnya ini santri ya, santri di pondok. Kebetulan di pondok Yaumi sering COD. Apa namanya? Dia pesan barang. Dia pesan barang, misalnya dia pesan Rubik. Anak ini pesan Rubik. Ternyata yang harga Rubik yang 70.000, ternyata dikirim, tapi yang dikirim minyaknya, minyak Rubiknya. Padahal harga 70.000. Ini kan penipuan. Maka di situ namanya dia telah masuk dalam kaidah yang ketiga, nanti ada al-khida. Di situ ada pemalsuan, ada kita katakan ada tagrir. Nah, di situ ada pemalsuan, ada penipuan di dalamnya. Maka ini adalah tidak boleh. Maka itu termasuk, kalaupun uangnya diambil maka uang itu adalah uang yang haram. Itu bukan transaksi yang halal. Jadi kalaupun misalnya dengan cara riba, dengan cara gharar, ketidakjelasan barang, misalnya begini. Saya punya motor 2 misalnya. Saya punya motor 2, saya mengatakan saya jual salah satu motor saya dengan harga sekian. Si pembeli, loh motor yang mana? Itu namanya jahala. Belum jelas motor yang mana yang mau diperjualbelikan. Saya jual kambing saya salah satu dari 10. Maka ini juga namanya jual beli gharar, jual beli yang haram, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas kambing yang mana yang mau dijual, yang mau diperjualbelikan. Ini termasuk namanya. Dan yang keempat, ini masuk dalam yang keempat adalah niat-niat yang muharram. Niat yang muharram. Dia ngeprank, ngebully, itu juga ngeprank penjual, itu juga ngeprank. Ayo. Itu bahasa ngeprank sekarang ya, bahasa ngeprank. Banyak sekarang ojol-ojol ditipu dengan apa? Di prank. Iya kan? Ojol di prank dengan apa? Oh, enggak, saya enggak pesan kok, saya enggak ini. Padahal atas nama ini dengan ini ya. Itu dan ada yang ngeprank, maksudnya ngeprank, ada yang menipu, ada yang enggak. Cuma ngeprank aja, tapi ngeprank juga hukumnya adalah haram. Iya kan? Jangan dikira ngeprank itu, ngebully itu juga, ngeprank itu termasuk perkara yang diharamkan. Itu juga tidak dibolehkan. Seperti tadi misalnya dia sudah pesan, ternyata dia tidak ada sama sekali nomor, nggak ada di ini. Nah, itu namanya nggak boleh. Kalaupun itu niatnya adalah ngeprank, maka ini pun juga niatnya adalah dia dosa. Haram karena dia telah mempermainkan orang dalam transaksi.
Ini yang maksud dari larangan. Wallahu taala a'lam. Saya mewakili pertanyaan dari salah satu distributor. Pertanyaannya, bagaimana dengan hukum jual beli suatu produk di mana customer merasa harga terlalu mahal dan mengetahui harga bahan baku produk tersebut lebih murah dibanding harga jualannya? Ya, kita katakan tadi prinsip dasar dalam jual beli itu mengambil keuntungan sebesar apapun boleh. Menjual barang dengan harga tinggi juga boleh. Tidak, syariat itu tidak pernah menetapkan, kecuali Nabi SAW itu pun makanan pokok itu juga tidak boleh ditetap sebenarnya dalam hukum syariat atas air itu adalah menetapkan harga bahan pokok, itu juga nggak boleh. Itu dalam hukum syariat nggak boleh. Misalnya harga gandum harus sekian oleh seseorang, itu tidak boleh. Itu tidak boleh menetapkan. Misalnya beras, Anda lihat beras, ada yang jual sama-sama beras C64, ya kan? Tapi ada yang jual 8.000, ada yang jual 8,5, ada yang jual 8.300, ya kan? Artinya Anda mengatakan ini kok 8.000, ini kok 8.200, kok ini 8,5, kok ini 9.000, ya kan? Anda sebagai pembeli, Anda pengen membeli yang harga berapa, ya kan? Pada sama-sama beras C64, ya kan? Mentiwangi harganya berapa? Di sini harganya 11.000, di sana harganya 10.000, di sana harganya 12.000. Ya, kita katakan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi penjual menjual harga C64 dengan harga 10.000 ya sah saja, ya kan? Padahal keuntungannya berapa? Orang sudah tahu harga C64 itu modalnya sekian, paling 7.000 dia beli, paling dia ini kok dijual harga 10.000, itu kan keuntungannya terlalu banyak. Ya boleh saja, tidak ada, karena tidak ada ketetapan hukum syariat. Maka seorang pembeli itu tidak boleh. Kalau Anda tidak Anda sekarang membeli barang, harganya sudah mahal. Harganya mahal. Ya besok jangan beli lagi di tempat itu aja. Tidak usah Anda komentar bahwa ini kok begini, kok harganya di situ mahal, harganya ini ya memang harga pasar ya begitu. Ada orang di pasar itu menjualnya apa? Karena orang menjual ada niatnya pengen menjual harganya tinggi, walaupun nggak laku, ya kan? Ada yang menjual harga murah, laku, laris banget. Dia mengambil keuntungan sedikit, tapi dia barangnya bisa lebih lancar, keluarnya lebih banyak. Ada yang menjual harga besar, harga tinggi, tapi juga bisa mendapatkan, artinya keuntungannya yang banyak dia dapatkan, tapi banyak juga yang laris. Nah, itu ya kita katakan itu sah-sah saja dan tidak ada larangan dari syariat. Ketetapan berapa jumlah keuntungan itu tidak ada. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan. Bahkan harga bahan pokok pun juga tidak boleh ditetapkan. Cuma kalau hukum syariat, kalau pemerintah menetapkan harga makanan pokok supaya harga stabil di seluruh wilayah Indonesia misalnya, misalnya harga beras dijual harga standar, minyak goreng misalnya standar nasional dibuat, ya itu sah-sah saja. Nah itu sah saja. Tapi Nabi SAW sendiri mengatakan, saya tidak berani menetapkan harga. Tidak. Saya tidak berani menetapkan harga. Padahal Nabi SAW sendiri tidak berani menetapkan harga kurma, tidak berani. Nabi SAW tidak berani menetapkan harga gandum, itu tidak berani. Padahal itu itu di zaman Nabi SAW. Nah, ini adalah termasuk boleh. Allahu ta'ala. Kalau misalnya si A membeli barang kepada si B, sedangkan si B belum mempunyai hak milik barang, apakah sah dalam hukum jual beli barang tersebut? Nanti kita bicara ada sebenarnya syarat-syarat jual beli. Nah, di antara syarat-syarat jual beli itu adalah apa? Saya tidak tahu di sini. Nah, ini adalah apa? Ini syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama adalah harus ridho. Ar-ridho minal muta'aqidain. Harus ada ridho antara penjual dan pembeli. Kemudian syarat yang kedua, ahliyatul aqid. Artinya yang pelaku akad itu patut dia melakukan transaksi. Ya kan, misalnya sudah balik, cerdas, itu yang melakukan akad. Makanya anak kecil yang melakukan transaksi itu dianggap tidak sah, kecuali memang dapat izin dari orang tuanya. Misalnya anak 2 tahun belanja ke warung,
Anaknya dikasih uang 10.000, ya kan? Kok nggak ada yang kembali 10.000 itu? Anak kecil misalnya. Nah itu salahnya orang tua. Itu sah jual belinya. Itu adalah kesalahan orang tua. Ya kan? Ngasih uang kepada anak 2 tahun 10.000, nah, anak itu cuma dapat roti, dapat susu, nah, susu kotak 1, kemudian roti 1, nah, 10.000, nggak ada kembalian. Nah itu adalah, ya kita katakan itu sah transaksi. Sah transaksi, tapi yang kerugian adalah orang tuanya. Karena orang tua yang mengizinkan anak itu belanja, nah, harga 10.000, ya sudah. Nah ini kita katakan itu syarat bahwa yang kedua harus kepatutan pelaku akad. Orang yang melakukan transaksi itu harus orang yang cerdas, orang yang berakal, balik, dewasa. Dan yang ketiga, syarat jual beli yang ketiga adalah objek jual beli itu memiliki manfaat. Apapun yang diperjualbelikan itu memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan, baik itu kemanfaatan secara kemanfaatan yang memberikan manfaat, ya kan? Anda misalnya jual anjing, tapi anjing itu digunakan untuk berburu, kemanfaatannya untuk berburu, maka itu boleh. Tapi kalau ke satu wilayah Anda jual anjing tapi untuk dikonsumsi, maka menjual anjing itu hukumnya adalah haram. Adalah kembali nanti kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat jual beli anjing untuk dijadikan hewan buruan, maka itu boleh. Tapi kalau untuk dikonsumsi, maka itu adalah haram. Seperti jual beli kucing kalau untuk dikonsumsi, maka itu adalah haram. Tapi kalau dijual untuk kemudian dipelihara, dilombakan atau itu hukumnya adalah boleh. Jadi selama memiliki manfaat, baik uang atau barang yang dapat dimanfaatkan. Kemudian juga yang keempat, syarat jual beli adalah malikan. Jadi adalah pemilik. Ini juga adalah pemilik. Jadi kalau yang bukan miliknya, maka itu adalah haram. Haram dia perjualbelikan yang bukan miliknya. Misalnya tadi anak menjual harta orang tuanya, maka itu adalah haram jual belinya. Kenapa? Karena harta orang tua bukan milik anak. Jadi anak tidak boleh sama sekali menjual apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Kenapa? Karena salah satu syarat jual beli adalah ayyakuna malikan. Dia adalah pemilik atau yang diizinkan oleh pemilik. Yang diizinkan oleh pemilik kan banyak, seperti supermarket. Iya kan? Anda mengambil barang supermarket di kasir. Kasir itu pemilik nggak barang itu? Tidak, dia kan hak karyawan, dia kan pegawai. Kasir itu adalah karyawan, tapi diizinkan oleh pemilik untuk melakukan transaksi. Maka ini namanya dia diizinkan oleh pemilik untuk menjualkan barangnya. Maka ini adalah boleh. Ya kan? Nah, ini termasuk jadi harus pemilik atau yang diizinkan oleh pemilik. Tapi kalau bukan pemilik, apalagi tidak diizinkan oleh pemilik, maka jual beli itu adalah termasuk haram hukumnya. Kemudian yang kelima, bahwa syaratnya itu adalah barang yang diperjualbelikan dapat diterima langsung. Artinya al-qabd. Jadi ada serah terima. Kalau tidak ada serah terima, maka itu tidak sah. Saya jual motor saya harganya cuma 1 juta, ya kan? Tapi nyemplung di laut, ya kan? Bisa nggak diterima? Motor yang nyemplung laut, nggak bisa, ya kan? Tidak ada serah terima, maka itu transaksi yang batil. Saya jual budak saya dulu di zaman Nabi. Saya jual budak saya harganya sekian, tapi kemarin kabur. Budak yang kabur. Jual beli budak yang kabur termasuk goror. Gorornya di mana? Tidak jelas. Apakah bisa ditangkap budak yang lari itu atau tidak? Kalau ditangkap kemudian dijual itu boleh, tapi kalau belum tidak bisa ditangkap ya nggak bisa. Atau saya jual ikan yang ada di dalam air, itu nggak boleh, itu namanya goror. Tidak jelas berapa ikannya yang ada di bawah air, itu kan nggak tahu berapa kilo, berapa itu termasuk jual beli yang tidak bisa. Ini syarat dan yang keenam adalah harus sama-sama jelas. Barang itu harus jelas, baik itu dari penjual maupun dari
pembeli. Nah, itu sama-sama jelas ini type itu syarat-syarat jual beli wallahu taala a'lam.